Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat datang dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17. Saya mengundang kita semua untuk kita boleh bersama-sama bersuka cita pada malam hari ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar kita percaya, menyatakan iman percaya kita pada malam hari ini. Bahwa Tuhan akan menyatakan kebangkitan besar atas bangsa kita. Amin. Haleluya. Roh-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku dengan iman percaya kita katakan di hadapan Tuhan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kelar kebangkitan yang besar, kelar pemulihan di negeri kami. Kelar kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Biar kita percaya dengan iman kita bahwa akan ada kebangkitan pemulihan terjadi atas bangsa kita. Amin. Katakan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyatakan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kelar kebangkitan yang besar, kelar pemulihan di negeri kami. Kelar kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kelar kebangkitan yang besar, amin. Kelar pemulihan di negeri kami. Kelar kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan, kelar kebangkitan yang besar, kelar pemulihan di negeri kami. Kelar kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi katakan, kelar kebangkitan yang besar, kelar pemulihan di negeri kami. Kelar kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya akan ada kebangkitan pemulihan atas bangsa kami. Sama-sama sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau menyatakan iman percaya kami di hadapan-Mu. Bahwa Engkau Allah
yang selalu mengenapi janji-Mu atas kami. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ajaib bagi kami. Rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan kami takutnya Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku tantang. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku.
besar atas hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami mau selalu percaya akan firman-Mu Tuhan. Janji-Mu selalu digenapi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kita terus percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak melihat apa yang di depan kita, mari kita terus percaya, melangkah dengan iman bersama Tuhan Yesus. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu. Sama-sama katakan dengan iman. Ku tetap percaya. Malam hari ini kami menyatakan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus percaya, sekalipun kami tidak pernah melihat apa yang terjadi di depan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus.
sampai hari ini saya percaya Bapak Ibu dalam cool, semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memasuki sharing kita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini, bahwa setiap kami masih di dalam keadaan yang baik-baik saja Tuhan. Demikian juga untuk jiwa kami yang baik-baik saja. Dan kami percaya itu semua penyertaan yang daripadamu, kasih karuniamu atas kami, kesetiaanmu atas kami semua. Sore hari ini menjelang malam kami ingin mendengar firman-Mu untuk menjadi satu kekuatan bagi kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu untuk seluruh kul yang ada, yang mendengarkan firman ini. Dan kami percaya itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sekali lagi saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, kita telah memasuki bulan Februari yang ke minggu ketiga ini ya, minggu ketiga. Waktu begitu cepat dan juga waktu begitu tiba-tiba berubah ya. Kondisi-kondisi berubah. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa setiap kita tetap terfokus hanya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan kepada Tuhan. Lebih dan lebih lagi selama ini kita sudah belajar dari keadaan ya, bahwa tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita akan lemah. Jadi saya percaya kepada Tuhan, bahwa firman yang mengatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat ke tepi batang air itu. Selalu daunnya berwarna hijau, segar, dan terus berbuah, tiada henti pada satu musimnya. Semua terus. Nah, inilah gambaran dari setiap kita Bapak Ibu. Saya percaya hari-hari yang lalu kita lebih lagi dan lebih lagi sudah diajarkan dalam keadaan ini. Hanya pada Tuhan kita mempunyai pengharapan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya sekarang ini kondisi sedang kembali mulai situasi yang seperti yang lalu. Nah, kita tetap diharapkan harus tetap mempunyai satu pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai. Dan seperti namanya Immanuel, Ia Tuhan yang beserta kita. Nah, Bapak Ibu, kita mari belajar lagi, diingatkan bagaimana setiap kita untuk terus dan terus mencari Tuhan, mencari wajah-Nya. Sikap kita bagaimana dalam mengandalkan Tuhan. Kita tidak cukup hanya bicara mengenai, ya saya mengandalkan Tuhan. Tetapi begitu kita bilang mengandalkan Tuhan, tetapi sikap kita di dalam menghadapi situasi-situasi yang ada, kita selalu tidak pernah sepakat dengan kata yang mengandalkan. Nah, arti mengandalkan itu adalah mempercayai Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Itu berarti mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita ini harus mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita dalam perubahan-perubahan yang saat ini terjadi? Sepertinya kita bilang gini, loh, kembali lagi nih. Ya benar. Makanya setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, fokus kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bagaimana sih sikap kita kepada Tuhan? Itu penting sekali. Dan ini dapat dilihat dari firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu dari Markus 7. Ya. Markus 7 ayat ke-24. Nah, sini kita baca Markus 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah
dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, Bapak Ibu, perempuan ini, Syro-Fenisia ini orang Yunani, bukan orang Yahudi. Yesus sedang istirahat ya di satu rumah yang sebetulnya dia tidak mau ada orang mengetahuinya, tapi keberadaannya tidak dapat dirahasiakan. Di sini dikatakan bahwa perempuan itu mendengar tentang dia. Pertanyaannya, perempuan ini mendengar dan dia percaya bahwa Yesus yang dia dengar itu penuh dengan kuasa yang dapat mengusir setan dan lain sebagainya. Sama dengan kita. Kita telah mendengar dan kita pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemeliharaannya sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun-tahun semenjak kita kenal Tuhan. Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Satu pertanyaan lagi untuk kita. Pas saat ini kita merasa sepertinya doa-doa tidak dijawab. Apa yang kita dengar kembali tentang Tuhan sepertinya itu melemahkan. Tetapi beda dengan perempuan ini. Dia datang dan tersungkur memohon kepada Yesus. Minta supaya Tuhan Yesus mengusir setan dari anaknya. Bapak Ibu bisa lihat, perempuan ini datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Mengapa saya bilang dia sudah datang dengan kerendahan hati? Saat Yesus katakan begini, makanan ini hanya untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Berarti dia direndahkan, disamakan dengan anjing. Dia tidak marah tuh. Berarti waktu dia datang, dia sudah merendahkan diri. Dengan hati yang rendah, udah kosong dirinya. Apa kata Tuhan? Aku tidak apa-apa. Aku apa aja yang Tuhan bilang, aku tidak apa-apa. Aku tidak marah. Sama satu kita diharapkan begini ya. Saat kita mendengar firman, walaupun firman yang kita saat ini dengar, udah berpuluh-puluh kali kita dengar. Jangan punya sikap begini loh, udah tahu gua. Udah tahu. Jangan. Kosongkan dirimu. Jangan pakai pikiranmu dulu. Ada yang akan Tuhan katakan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Kalau kita datang dalam ibadah, mau berjumpa dengan Tuhan, penuh dengan rasa hormat, penuh dengan rasa gentar, kosongkan diri kita. Jadi saat Tuhan bicara, kena tegur bahwa mungkin kita masih ada dosa, diminta bertobat, bertobatlah. Jangan sombong kata Tuhan, jangan sombong. Di sini kalau seseorang dibilang kayak seperti anjing gitu ya, kayaknya udah rata aja sama tanah itu ya. Kita punya sikap tersungkur. Kita dienolkan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Pencipta itu lebih besar dari kita. Nah, Bapak Ibu, ini sikap yang mengandalkan Tuhan. Melepaskan segala hak.
Tidak ada lagi keakuan aku, tidak ada. Kita mau minta tolong kok. Bayangkan Bapak Ibu, seorang wanita, dia bilang gini, nggak apa-apa deh, anjing itu makan dari remah anak-anak itu. Sikap yang sungguh-sungguh terpuji. Karena kata-kata itu rendah hati ya. Nah sama kan, Tuhan punya pelajaran kepada kita kan cuman gini, belajarlah daripadaku. Di satu Injil. Rendah hati dan lemah lembut. Mau dibentuk. Sama dengan kita saat ini Bapak Ibu. Di saat-saat ini kita dienolkan. Lepaskan keakuanmu. Penuh hormat menghadap Tuhan. Oleh karena kata-katanya perempuan itu, bahwa dia sangat-sangat mentaati apa kata Tuhan. Tuhan bilang, pulanglah, anakmu sudah sehat. Begitu dia pulang, ibu ini pulang, lihat anaknya sudah sehat. Setannya udah pergi. Bapak Ibu, itu punya iman atas perkataan Yesus. Benar-benar percaya akan apa yang dikatakan Yesus. Firman Tuhan ini perkataan-perkataan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya harus percaya. Mungkin memang tidak seperti ini. Tuhan langsung bilang, ya pulanglah, udah sehat anakmu. Kita masih menunggu dalam proses ini. Di dalam proses ini, ketahuilah Bapak, Ibu, dan saya, kita sedang belajar untuk merendahkan diri. Dan supaya kita tahu apa isi hati kita dalam mengikut Tuhan. Sungguhkah kita percaya dalam step-step kita berjalan bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Di sini kita belajar kerendahan hati dan ketaatan itu. Saya kasih contoh Bapak iman kita yaitu Abraham. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. Apa yang kata Tuhan dia ikuti. Dia punya pengharapan yang besar kepada Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan itu selama dia kenal Tuhan. Makanya sampai pada kejadian dia diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, dia berani serahkan. Karena perjalanan sama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman dia bersama Tuhan, dia tahu siapa Tuhan. Tuhan hari ini meminta kepada kita. Dalam pengalaman kita yang selama ini, yang sekian tahun adanya, dari lembah kekelaman sampai naik ke gunung, terus turun lagi, naik lagi, gelombang-gelombang. Kita sungguh dapat mengenal siapa Tuhan. Abraham bisa bilang dengan bujangnya, tunggu aku di sini ya. Tunggu kami di sini. Nanti kami mau sembahyang. Nanti kami balik. Kami. Jadi berarti dia pasti tahu bahwa Tuhan akan menggantikan anaknya dengan korban lain. Renungkan Bapak Ibu. Di hari-hari ini kesulitan ada? Ya, ada. Karena ini dunia. Anda harus tahu Bapak Ibu, dunia tidak pernah kasih kelonggaran apapun dengan kita. Tapi kalau saat mata kita terus tertuju kepada Tuhan, kita dapat melalui seluruh rintangan-rintangan halangan yang ada. Ikut Tuhan, jangan hanya cari mujizatnya, cari pribadinya Bapak Ibu. Nah, ini sikap pertama daripada orang yang mengenal Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mengandalkan Tuhan itu ada sikap yang aktif, bergerak aktif pertama itu. Bukannya doa-doa saja, terus tunggu nanti antar segalanya. Enggak bisa, harus ada yang kita lakukan. Harus ada. Jadi bergerak aktif. Kita mencari kebenaran firman Allah dan kerajaannya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepada.
Berarti carilah Tuhan. Di ayat Mazmur 105 ya. Coba kita baca. Ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi Bapak Ibu dan saya harus tentukan, ambil satu sikap di dalam menjadwalkan kegiatan hidup kita. Pertama-tama cari dulu Tuhan. Cari dulu. Minta tuntunannya sehingga Anda tidak salah. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu percaya akan kata-kata Tuhan. Percaya akan firman Allah. Karena kita baca firman Allah setiap harinya. Oh ya, teringat saya. Seperti ini ya, orang yang benar-benar taat, kadang-kadang nggak masuk akal kan. Saya juga merenungkan gimana ya caranya. Waktu Nuh diminta Tuhan buat bahtera yang segitu besar, sekian lamanya di atas gunung bikinnya, bukan di daratan, bukan, di gunung. Kalau sekarang kita diminta hal-hal yang begitu, kita bilang, udah salah kamu itu. Tapi Nuh taat. Nah setelah selesai semuanya dibuat, Tuhan bilang masuk. Ya sebelumnya tuh udah tuh Nuh suruh masukin binatang-binatang sepasang-sepasang ya. Sepasang-sepasang masuk. Terus Tuhan tutup pintunya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, pernah nggak terpikir? Bagaimana Nuh dan anak-anaknya, mantunya, istrinya, mengurus binatang-binatang itu yang sekian banyak. Sekian hari, terombang-ambing di kapal, kena lockdown. Saya kepikir tuh waktu kita inilah kena lockdown gini. Mau ke situ susah, mau ke sini salah, semualah ya kena larangan. Apalagi kayak saya nih udah umur sekian, dan kemana-mana. Ini, nah, itu ada semua kan. Itu kita mikir, si Nuh bisa ya. Nah Bapak Ibu, kalau saat ini kita sepertinya ruang gerak itu kebatas, udahlah enjoy aja lah. Selama kita percaya akan kalimat Tuhan, mengikuti apa kata Tuhan, kita akan keluar dari keadaan-keadaan ini. Kita dapat melewatinya dengan tetap bersuka cita dan ada damai sejahtera. Amin. Ya. Nah yang kedua, bagaimana sikap kita mengandalkan Tuhan? Yaitu kita bertobat, rendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ya. Kita mau dipulihkan, betul? Ya, Bapak Ibu pastikan, ya saya juga ingin dipulihkan semuanya. Seluruh keadaan kita ingin dipulihkan. Yang sakit pengen sembuh, yang bisnisnya lagi drop pengen bangkit lagi, semua. Nah ayatnya adalah di dalam 2 Tawarikh yang udah hafal banget nih ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi saat kita merendahkan diri, ya, benar-benar merendah tersungkur kepada Tuhan, sungguh menyatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, ampuni bangsa kami Tuhan. Berdoa. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jangan lagi buat jahat lah. Kita ingin negeri ini dipulihkan. Ingin dipulihkan bangsa kita. Pulih keluarga kita. Diri kita juga ingin pulih. Pertama-tama mulai dari kita. Dari kita. Tuhan ampuni aku. Aku gak mau lagi jahat-jahat Tuhan. Ya Anda tahulah Anda pernah berbuat apa. Akui di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu. Jangan ada kesombongan, jangan merasa sudah hebat sendiri, tidak ada. Apapun di dalam hal ini harus kita sungguh-sungguh merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan.
Katakan apa yang Anda mau. Dengar apa yang Tuhan katakan untuk tuntunan kita. Berbalik dari jalan jahat. Kita percaya, kita ini semua. Dari pribadi kita, keluarga kita, bangsa kita dipulihkan. Kita rindu bangsa ini pulih. Kita rindu kegaduhan-kegaduhan yang saat ini terjadi akan tenang kembali. Bukan berarti tidak boleh ada perbedaan, boleh-boleh saja. Tapi dengan pikiran yang luas lah ya. Dapat selesaikan dengan baik. Perbedaan-perbedaan itu dapat berjalan bersama. Mewarnai dunia. Kita tampil sebagai gereja Tuhan yang cerdas, dewasa, berkarakter Kristus. Karena setiap kita gereja Tuhan, saya dan Bapak Ibu, harus terus menjaga hidup ini ke arah kehidupan Kristus. Dewasa Bapak Ibu. Tidak cengeng-cengeng, ya, tidak minta harus diperhatikan terus. Hari-hari ini sepertinya harus kita menata ulang hidup kita. Menata kembali hidup kita. Yang kemarin-kemarin masih mau jahat aja, stop. Anda Bapak Ibu bisa pikir sendirilah. Perbuatan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu dia Tuhan. Jadi saat ini kalau kita doa belum terjawab oleh Tuhan atau dijawab Tuhan tidak sesuai dengan keinginan Anda, Bapak Ibu, jangan marah. Yang terbaik Tuhan kasih. Sikap kita itu harus bisa menerima apa yang Tuhan kasih. Apa yang dari Tuhan, itulah yang terbaik bagi kita. Jangan mauku, tapi apa kata Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana sikap orang yang mengandalkan Tuhan? Dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Sangat-sangat memberikan dirinya bahwa harapannya itu hanya pada Tuhan. Pengharapannya hanya pada Tuhan. Tidak pernah mengandalkan orang lain. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dengan penuh keyakinan Abraham percaya kepada Tuhan. Padahal nggak ada dasar untuk bisa berharap. Tapi dia percaya. Itu apa yang menyebabkan? Adalah karena dia mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Bapak Ibu, jangan karena satu perkara apa yang Anda harapkan tidak dapat. Seluruh perkara-perkara yang telah Anda alami bersama Tuhan yang begitu baiknya, Anda marah kepada Tuhan. Jangan. Beribu-ribu kebaikan Anda telah terima. Jangan karena satu perkara Anda tidak lagi percaya kepada Tuhan. Seperti Abraham katakan, dengan yakin dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, 3 sikap inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Aktif, mengejar Tuhan. Kedua, merendahkan diri ya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Amba telah menyampaikan pesan-Mu untuk teman-teman di KUL, Bapak Ibu semuanya. Kami percaya bahwa firman ini mengikatkan kami
untuk terus mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi atas kami terus katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa men-transfer persembahan Bapak Ibu melalui nomor-nomor rekening yang ada di layar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa membawa persembahan Bapak Ibu, Saudara ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa seluruh persembahan dan firman Tuhan yang telah kami dengar itu semuanya memberkati setiap kami. Dan berkati mereka semua yang telah memberi persembahan, Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan akhiri ibadah ini, biarlah berkat Tuhan Kau turunkan atas setiap kami. Mari angkat tangan kita ke surga dan terimalah berkat dari Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa atas kita, dan kasih-Nya dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.